Oke, siang ini saya mau presentasi soal kesehatan untuk SDET dengan topik SRP. Ya, untuk kontennya ada goal, advantage, paid results, dan single responsibility prinsipnya juga. Nah, untuk intronya itu, intro untuk mulai si SRP ini itu ada untuk good code dan bad code. Nah, dari bad code itu biasanya quick to develop, less initial effort, lalu more maintenance support. Dari good code-nya ini, effortnya lebih banyak, terus tapi less maintenance dan easy to introduce new changes. Nah, dari bad code dan good code ini sebenarnya sama-sama bisa menghasilkan output yang sama. Tapi si good code ini memiliki lebih banyak kelebihan yang saya sebutkan sebelumnya itu less maintenance ataupun easy to introduce new things. Lalu untuk memulai si SRP-nya ini, si single responsibility principle, dalam programming disarankan agar setiap tugas itu harus dibuat sebuah kelas yang sederhana. Nah, hal ini membuat pengujian lebih mudah. Base ID-nya itu berlaku tidak hanya untuk kelas, tapi juga untuk desain pattern yang lebih besar. Lalu dengan menjaga segala sesuatunya yang seperti kelas ataupun lainnya itu tetap sederhana dan fleksibel, kita dapat membuat kode yang lebih mudah dikelola. Nah, itu juga cara untuk menghindari kode yang lebih rumit. Lalu contohnya menggunakan teknik seperti polymorphism pada Java. Nah, teknik polymorphism itu di mana sebuah kelas dapat memiliki metode yang sama, namun body-nya dapat berbeda-beda. Lalu di sini ada coupling. Coupling di sini ada tight couple maupun loosely couple. Nah, tight couple ini dapat dianalogikan sebagai kepingan puzzle, di mana dengan analogi seperti ini, potongan puzzle itu hanya dapat dihubungkan dengan potongan lain yang sesuai dengan pola. Jadi sisi ini dengan sisi ini itu hanya bisa disambungkan dengan sisi yang lain. Lalu untuk loosely couple ini dianalogikan sebagai kepingan blok Lego. Jadi bisa digabungkan tanpa peduli sisi mananya, seperti si kepingan puzzle. Jadi dia lebih fleksibel. Jadi dari analogi ini itu loosely couple artinya memiliki sedikit ketergantungan antar bagian. Nah, lalu untuk cohesion. Dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa dalam load cohesion hanya satu kelas yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi banyak task. Di sini ada seperti check email, validate email, send email, putting letter, atau print address. Ini dalam satu kelas. Terus dalam high cohesion ini setiap task yang saya jelaskan tadi itu ada di setiap kelas yang berbeda. Jadi perbedaan antara kohesi high cohesion dan low cohesion ini high cohesion terjadi ketika memiliki kelas yang melakukan pekerjaan yang terdefinisi dengan baik di setiap kelasnya. Untuk low cohesion, sebuah kelas melakukan banyak task sekaligus dalam kelas yang sama. Nah, ini sebenarnya snippet untuk project sampel yang saya buat. Di sini ada satu buah kelas abstrak yang dinamai abstrak komponen. Secara ringkas, kelas ini itu berfungsi sebagai dasar untuk membuat komponen yang dapat digunakan kembali, yang bersifat modular. Nah, di sini itu mencakup fungsionalitas untuk initiate si web driver wait ataupun initiate page-nya. Nanti diharapkan kelas ini itu akan digunakan untuk kelas-kelasnya. Contohnya itu ada di kelas certificate. Kelas certificate ini dia extend dari abstrak komponen tadi. Jadi abstrak komponen tadi itu digunakan, contohnya metode display ini, dia overriding dari kelas sebelumnya.
Sama juga untuk kelas search suggestion ini, dia juga expand dari extra komponen. Dan untuk kelas ini itu secara keseluruhan dia merangkum fungsionalitas dari ataupun interaksi dengan search suggestion yang ada pada Google. Nah, struktur ini selaras dengan prinsip page object model yang umum digunakan dalam automation test. Nah, ini Google main page. Di sini kita declare page object yang sudah kita buat tadi untuk search widget maupun search suggestion, dan di sini ada metode get method untuk return komponen yang tadi kita declare. Di sini itu ada kelas base test. Singkatnya, base test ini kelas base untuk pengujian Selenium. Nah, dia menginstansi web driver sebelum pengujian dijalankan dan memastikan bahwa web driver itu quit di ini, contohnya di private quit itu untuk close si satu yang session. Dan di sini ada juga uninterruptible sleep uninterruptedly selama 3 second. Di sini itu melakukan penundaan sebelum tesnya selesai. Jadi ditahan sedikit waktunya sebelum di close. Di sini tadi ada abstrak komponen, base test, lalu ada search suggestion, di sini ada search widget, di sini ada Google Result Page, di sini ada Google Main Page. Nah, yang pertama kita lakukan itu tadi declare nih untuk setiap widget yang kita perlukan. Yang kita perlukan kali ini itu kita akan menggunakan si Google Test. Google Test untuk searching 2 keyword di sini, ada aplikasi super dan alam sutra. Di sini diperlukan itu search suggestion. Pertama kita initiate variable suggestion dengan file marketernya itu dari CSS-nya. Ini itu LI itu kelas dan switch itu juga kelas dari yang kita bisa cari suggestion. Terus di sini ada metode click suggestion by index. Di sini kita klik index pertama. Dan di sini juga ada metode overriding dari kelas abstrak tadi. Dia akan menunggu waktu sampai suggestion itu muncul lebih dari 5. Kalau untuk search widget ini kita declare search box. Si Google itu by locator name-nya. Di sini ada Q. Lalu di sini ada metode enter untuk kirim keyword yang akan kita ketik. Itu pertama untuk cari aman kita akan clear textbox-nya dulu. Di sini barangkali ada placeholder di sana, maka kita harus clear dulu. Terus di sini itu sebenarnya kita hanya butuh ini untuk scientist keyword yang akan kita kirim. Cuma untuk mensimulasikan behavior manusia, artinya kita kirim keyword ini char by char, jadi nggak langsung sekaligus aplikasi super langsung dalam waktu yang sama, tapi ini akan kirim A, lalu B, lalu L, lalu I gitu dalam perulangan ini. Nah, di sini juga ada overriding method seperti tadi, akan menunggu sampai sistem ini muncul. Lalu akan kita coba ini tes metodenya, kelas tesnya. Di sini kita initiate page mana yang kita perlukan, yaitu Google Main Page dan result testnya. Lalu di sini ada before testnya untuk instance page-nya lagi. Lalu di sini ada test metodenya. Test metodenya ini simpel karena hanya untuk biasa. Di sini akan kita buka page-nya untuk google.com. Lalu di sini ada assertion-nya. Assertion ini akan dia akan menggunakan metode search widget ini. Lalu untuk step keduanya itu mengirim data yang kita declare di bawah ini.
lalu assessment juga, dia akan menumpuk juga sama saja yang muncul, lalu dia mengembalikannya itu, lalu yang ketiga di sini click suggestion by index. Sebaran melalui barusan sudah dicoba ini, tapi kayaknya agak terlalu cepat waktu dia klik indeksnya. Maka kita bisa tambahkan itu di saat di sini. Itu 1, 2 baris untuk agar kita bisa lihat dia klik indeks keberapanya. Di sini berarti waktu kita kirim keyword aplikasi super, dia akan klik suggestion dari Google itu di indeks pertama, lalu alam sutra itu di indeks kedua. Dia akan klik indeks pertamanya, itu aplikasi super. Lalu alam sutra indeks kedua, berarti alam sutra BST. Setelah tes selesai, maka dia akan langsung quit browser sendiri. Nah, sini kita bisa coba juga aplikasi super keywordnya, lalu klik di indeks ketiga. Untuk membuktikan bahwa saat kita kirim aplikasi super, dia akan klik search suggestion pada indeks ketiga, atau hasil search yang ketiga. Kirim aplikasi super, sudah ada Superman, berarti dia akan klik Superman. Dari baris code ini dapat dijelaskan bahwa seperti prinsip yang dijelaskan sebelumnya, loosely coupled dan high correlation. Jadi setiap page yang kita declare di sini tidak saling bergantung, isinya tidak saling bergantung dengan page lain. Jadi untuk maintenance-nya lebih mudah. Di sini kan ada navigation bar, di sini ada halaman result-nya, nah, maka akan lebih mudah dalam maintenance-nya. Lalu summary dari presentation hari ini itu keep it simple, jadi membuat semuanya lebih simple. Kalau bisa, di sini preference, jadi kalau bisa setiap baris code yang ditulis itu kita beri batasan. Contoh saja, satu kelas ini kita tulis tidak lebih dari 100 setiap kelasnya. Lalu a class should have one responsibility. Jadi setiap kelas memiliki tasnya masing-masing, memiliki jobnya masing-masing. Di sini seperti suggestion, channel facilitator, dan di sini juga ada result page dan navigation bar. Nah, dari base load yang tertulis tadi, seperti tertuang di summary yang ketiga ini, create smaller dan maintainable classes agar lebih mudah dalam maintenance-nya. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih.